Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik semuanya ya. Sebelum kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, mari dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang tema peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema tumbuhan di lingkungan sekitarku. Hari ini kita akan mempelajari kembali dengan subtema yang sama, yaitu tumbuhan di lingkungan sekitarku. Pada pembelajaran hari ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanannya. Ya, di minggu yang lalu sudah kita pelajari ada yang menyimpan cadangan makanannya di umbi, di daun, di batang, di buah, di bunga, dan di biji. Di minggu lalu juga sudah kita mengerjakan LK-nya, yaitu mengamati tumbuhan-tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan makanannya yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Sebagai pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Bapak akan membuat atau menunjukkan sebuah gambar bagaimana proses tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Di dalam proses fotosintesis ini ada beberapa yang dibutuhkan oleh tumbuhan supaya bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang pertama, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Lalu diproses di daun, ya, yang akan menghasilkan yang pertama oksigen, itu yang kita butuhkan untuk bernapas setiap harinya. Yang kedua, menghasilkan makanannya sendiri, yaitu karbohidrat. Ya, yang mana karbohidrat ini akan disimpan di bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ya, ini bawa tempelkan dulu. Contoh di minggu yang lalu Bapak terangkan tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanannya. Yang pertama di umbi, ya, di umbi, yaitu contohnya minggu yang lalu itu umbi bawang. Kalau di sini gambar yang Bapak buat, media gambar yang Bapak buat di sini adalah wortel, ya. Yang pertama wortel. Ini adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di umbi. Dia ya. Nah, yang mana wortel ini cukup bagus untuk kesehatan mata kita, mengandung vitamin A yang tinggi. Yang kedua, kentang. Kentang ini juga menyimpan cadangan makanannya di umbinya juga. Nah, ini dia. Ya. Kembali lagi. Berikutnya, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di biji. Ya, ada yang tahu contohnya apa? Ya, kacang panjang. Ya, kacang panjang adalah salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di biji. Apalagi? Kacang tanah. Ya, kacang tanah juga. Oke. Dari media yang sudah Bapak buat, kira-kira sudah dipahami, ya, beberapa tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan makanannya. Sekarang Bapak kasih tugas, ya, mencari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di buah. Itu yang pertama, yang kedua di batang, yang ketiga di daun. Ya, Bapak bagikan lembar kerjanya. Harap dikerjakan secara berkelompok dengan cara mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, ya, bukan di lingkungan orang lain, tapi di lingkungan sekitar. Itu sebagai contohnya. Menyebutkannya 5 tumbuhan saja yang ada di lingkungan sekitar. Baru yang berikutnya dikerjakan di LK secara berkelompok, dimusyawarahkan dulu.
Setelah dapat hasilnya baru tuliskan nanti lembar kerja atau LK-nya. Setelah itu Bapak periksa nantinya, ya. Baik, dari pembahasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira ada yang tidak dimengerti nantinya akan kita bahas kembali di pembelajaran berikutnya, ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Pesan Bapak supaya tetap menjaga kesehatan, kebersihan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, berolahraga, dan budayakan pola hidup sehat. Selamat pagi dan tetap sehat.